Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji dan syukur hanya kehadirat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan konferensi Dinas Kepala Desa se-Kecamatan Butuh di Desa Kaliwatu Keranggan hari Rabu tanggal 23 April tahun 2025. Ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau berkahi. Bimbinglah dan tuntunlah kami, berilah kami petunjuk sehingga kami dapat menghasilkan kebijakan yang bermaslahat bagi masyarakat Kecamatan Butuh. Allahumma ij'alna al-huda wal 'afafa wat tuqa wal ghina ya muyassira kullu 'asir yassir lana umurana bi fadlikal wasi'. Allahumma inna nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wal qatad daimah fi dinina wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbina izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Gelondongan Kaliwatu Keranggan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dalam acara konferensi Dinas Kepala Desa. Mudah-mudahan dalam acara hari ini banyak manfaat, apalagi hari ini Kepala Desa atau yang mewakili dihadiri oleh mantan camat yang pernah di wilayah Kecamatan Butuh, yaitu Pak Iqbal. Mudah-mudahan Pak Iqbal di Dinpermasdes juga terus meroket, bisa jabatannya terus meningkat. Ya, amin. Ya. Yang selanjutnya Bapak dalam konferensi ini monggo bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal nanti kelihatannya kalimatnya ya seperti yang kemarin. Jadi Pak Iqbal tentang sosialisasi Impres nomor 9 tahun 2025 ini tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Bismillah, walau Pak Iqbal. Saya tinggal 2 tahun Pak Iqbal. Saya tidak akan ngoyo sekali koperasi itu tadi, karena sangat-sangat berat, betul. Maka saya mohon kepada kepala desa untuk bumi yang masih lama. Tapi saya kan tinggal 2 tahun, Pak Soleh tinggal 2 tahun dan sebagainya. Bisa tekan ya. Selamat ya. Inilah Pak Iqbal menjamin kalau kita ketemu dengan bola-bola seperti ini, ya. Yang terpenting bahwa itu merupakan suatu programnya Presiden, ya kita di bawah tinggal mengikuti. Nek mampu ya dilakoni, tidak mampu ya kita dilakoni, gitu aja. Mungkin dari saya hanya itu yang bisa sampaikan. Bila mana saya kehadiran Bapak Ibu semuanya banyak kalimat-kalimat atau mungkin menerima rawuh panjenengan kurang berkenan dari tempat nanti sampai ke tempat pasugatan, saya atas nama Gelondongan Kaliwatu Keranggan mohon beribu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat untuk mengikuti konferensi. Mudah-mudahan Pak Iqbal dalam satu penyampaian nanti mudah untuk dimengerti, dan kepada kepala desa mohon untuk bertanya, tidak hanya bubar terus nanti di rumah bingung. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kepanggil lagi dalam acara konferensi Kades setelah sekian lama kayaknya kita mati suri dan tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gelondongan Kaliwatu Keranggan, Pak, jatahnya saya matur nuwun saestu untuk apa sudah kersa mbroyoh acara konferensi Kades, karena saestu kecamatan masih prihatin. Kemarin saya juga sudah matur, saya dipotong lagi 17,5% dari yang sebelumnya, ya wis bismillah lah. Kuwi mati suri temenan Pak, butuh nek kuwi kecamatan.
Berarti ya wis nanti ini saja, semadione kita melaksanakan kegiatan. Setengah mati. Setengah mati ya hari ini. Nah ini pada kesempatan ini memang kami sengaja ngerawuke dari DP3 APMD terkait dengan yang lagi hot saat ini, Koperasi Merah Putih. Ini juga saya kok belum begitu nyimak, cuman masih tadi tanya Mas lagi kok kepiye modal piye wis Mas Iqbal yang penting kebentuk sih nanti monggo lah secara teknis dengan Mas Iqbal kita bisa tanya jawab supaya Bapak Ibu juga nanti dalam apa istilahnya memulai Koperasi Merah Putih ini pun mboten bingung banget, nek bingung sidik mboten napa-napa, nek mboten bingung banget. Masih bisa koordinasi juga dengan DP3 APMD kalau misal nanti belum marem. Dan juga ini Bapak Ibu sedikit tambahan. Kemarin itu ini mau saya wis cerita nang jero. Saya punya teman, yang satu temannya teman saya. Kakung semua dan sedo semua. Lah, dan nyon saya bukan Pak Wit nggih, bukan Pak Wit. Pak Wit butuh bukan, berbeda dalamnya Purworejo semua. Ini sedonya nyuwun sewu itu terkena B20. Ngertos betul Pak? Pak kalau ngertos nanti berapa? B29. B20 itu HIV Pak. Pak Ragan Oh iya. Anteng-anteng disebut ini. Jadi bapak yang satu samput sepuh Pak, yuswa 70 tahun dia pensiunan, salah satu pensiunan di dinas. Yang satu masih muda sesaya lah, dan itu memang benar-benar positif B20. Jadi mohon Bapak Ibu juga hati-hati nggih, karena tidak sekarang yang banyak terjangkit itu kakung. Butuh itu cowok-cowok loh Pak, sing anu loh Pak, sing do positif loh. Di mana kok apa? Di puskesmas Ruwoh itu ngopeni berapa? 2 atau 3 itu sayangan. Butuh 6. Tuh. Oh, boten lah, ampun nganti lah. Nah itu monggo sami dijaga ya. Kemarin sudah saya umumkan juga di Butuh ceweknya yang di salah satu pekerja di tempat hiburan malam kita juga ada yang terjangkit, sudah berobat rutin sudah. Cuman saya tanya tadi Bu Dokter lah Bu, ya sik kerja apa ora lah Bu niku, maksudnya katanya sudah berobat itu tidak nulari katanya lah, tapi tekan gone kuwi kancane-kancaku setahun berobat tekan gone ya wafat. Kenapa? Ngandong. Oh Pak Ngandong. Nah itu hati-hati nggih. Memang daerah situ kemarin waktu dicek, saya nyuwun tulung lah Pak, ini untuk kesehatan. Mugi-mugi kita terjauh dari hal-hal yang seperti itu. Karena kebanyakan ya ini kakung-kakung, Pak Lurah, Pak Polomarta, hati-hati. Ya kebabrak. Tapi pun romantis begini karo nyonyane wis boncengan ngono iki seneng banget ya. Biasanya karo nabang itu Ono niat sendiri ngono ya romantis. Nggih, ngoten ya Pak Lurah niki karena sudah 10:30 nanti monggo dengan Pak Iqbal kita bisa sharing bersama. Semoga yo pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Sehat semua ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, berbahagia sekali saya bisa hadir di sini. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Camat Butuh, Bu Dia, semangat. Didin ya. Kemudian yang kami hormati Pak Kapolsek, telah Pak Dan Kamil, Ibu Dr. Dewi, kemudian Ibu Dokter Puskesmas Ruwoh ya, saya belum tahu namanya.
kemudian Kepala KUA yang kami hormati, Ketua Polosoro, Kecamatan Butuh, officio ya, tuan rumah ya, khususan tuan rumah, Pak Bupati Keranggan, semua rekan-rekan dari Kepala Desa Kecamatan Butuh yang kami hormati, kami banggakan. Mohon izin saya berdiri ya Bapak Ibu, soalnya dan rada sumringah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul hari ini dalam rangka konferensi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan dan Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf, di sini banyak sekali perkembangan desa, ya. Bapak Ibu mungkin banyak sekali kebijakan saking pusat ya. Burung ini tambahan 2 tahun, pun syukuran dereng tambah 2 tahun. Pun damel perubahan RPJM dereng. Itu kayak Bapak Ibu kemarin RPJM Des itu kan dulu minimal atau maksimal itu 3 bulan setelah dilantik, gitu. Cuman Bapak Ibu kemarin kan sebenarnya pengukuhan ya, hanya diberikan semacam SK perpanjangan karena itu ada undang-undang desa yang baru, undang-undang nomor 3 tahun 2024. Jadi harapan kita Bapak Ibu paling lambat yang reguler 6 tahun kemarin habisnya bulan Mei ya. Tanggal berapa Pak? 8. Tanggal 8. Oleh karena itu Bapak Ibu yang belum membuat RPJM Des perubahan tambahan 2 tahun sebelum tanggal 8 Mei ini dipun dadosaken ya Pak Perdes ini ditetapkan. Nah, ini untuk mengingatkan saja. Dan sekaligus mungkin Bapak Ibu juga karena nanti ada ketahanan pangan, ada koperasi merah putih kan Bapak Ibu harus merubah RKP Des ya. Nah itu sekalian aja enggak apa-apa nanti musdesnya. Sekaligus untuk perencanaan perubahan yang RPJM Des yang 2 tahun. Ini alhamdulillah untuk yang 2 tahun sudah bisa berjalan. Kemudian semestinya itu kan kita kemarin menjadwalkan 2025 itu ada Pilkades yang Mei ini, yang habis Mei. Cuman karena ada tambahan 2 tahun akhirnya 2027. Bapak Ibu mungkin sekarang sudah mulai siap-siap ya, mulai lagi. Nah, ini untuk informasi tambahan Bapak Ibu, termasuk Pak Kapolsek Pandan Ramil untuk mitigasi ya, Kamtibmas. Nah, kemarin itu ada salah satu desa itu yang memang yang mungkin lawan politik atau bagaimana, dia istilahnya golek-golek kesalahan Kades karena mungkin hampir Pilkades ya. Nah, dengan cara yang agak apa ya, dia mungkin bertanya-tanya masalah kegiatan-kegiatan, masalah apa ya, RDLH, masalah bantuan spam, masalah BUMDes. Nah, itu boleh-boleh salahin sampai dia berbuat anarkis, merusak kursi dan sebagainya. Ini untuk mitigasi saja Bapak Ibu, mohon perangkat-perangkat desa yang melaksanakan administrasi SPJ dan sebagainya ya, khususnya Bapak Ibu yang hampir selesai dan ini tolong dicukupi. Jangan sampai nanti Bapak Ibu sudah selesai jadi Kades tapi SPJ-nya belum selesai. Nah, ini nanti biasanya ada nek Bapak Ibu posisinya kuat di desa, ada yang akan menggoyang. Nah, karena ya dia pengen nyalon juga. Nah, ini terjadi di salah satu desa di salah satu kecamatan di Purworejo. Ini untuk pembelajaran saja. Ini saya wanti-wanti nek wonten administrasi SPJ apa kegiatan apa, program yang belum terlaksana, monggo segera diselesaikan. Ini bantu Bu Camat juga. Kemudian Bapak Ibu, masalah efisiensi ya. Nah, tadi sampaikan Bu Camat, dinas instansi ini se-Indonesia di efisiensi kabeh, termasuk ATK perjalanan dinas. Ning alhamdulillah dana desa mboten di efisiensi. Gitu. Hanya di efisiensi yang ini. Jadi satu Indonesia itu kan
71 triliun dana desa itu. Hanya di efisiensi 2 triliun yang untuk tambahan dana desa. Jadi Bapak Ibu yang berprestasi itu biasanya dapat tambahan dana desa ya. Nah ini yang 2 triliun untuk tambahan desa itu di efisiensi di pusat. Tapi dana desa yang reguler itu tetap utuh dengan menerima dana desa. Nih. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Cuman ya itu banyak sekali program-program termasuk ketahanan pangan, belum lagi nanti ada kortek, ini belum kortek sampun sampai mudeng dari Pak Perangkat ini. Nah, pembayaran pajak, kalau membayar pajak bayar untuk kangelan. Nah, ini seperti itu. Kemudian kemarin ada kebimbangan di desa kaitannya kok ada ketahanan pangan. Jadi kok lewat BUMDes, kok bentuk koperasi desa merah putih. Jadi ini kepiye kok BUMDes dadi koperasi, apa koperasi bentuk dhewe, apa sing KUD biyen diuripke malih. Nah, dan sebagainya. Bahkan ada yang gapok tani itu, ini kok gapok tani kok dadi koperasi merah putih. Nah, ini memang di dalam Impres 9 ini saya matur, mohon maaf saya di sini hadir ini mewakili Pak Kepala Dinas karena ada juga kegiatan di beberapa kecamatan yang lain yang seperti ini. Walaupun mungkin kemarin di pendopo nggih pun diaturi pirsa to Bapak Ibu. Pendopo juga, cuman nek pendopo karena banyak pesertanya jadi kurang efektif mungkin ya. Nah, kemudian banyak yang di belakang dan kemarin juga ada Zoom meeting atau YouTube Bapak Ibu mersani betul? Betul juga? Waduh, lolos kabeh gitu. Jadi ini memang program gotong royong Bapak Ibu. Banyak sekali kementerian yang diikut sertakan di situ. Sebenarnya leading sektornya Menteri Koperasi. Cuman kok sing doya-doya kok Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Karena mungkin yang istilahnya sing mandekani para kades mungkin ya Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Jadi diopiak-opiak seperti itu. Jadi Bapak Ibu ada BUMDes, ada koperasi. Nah, di satu sisi Pak Kemendes, Kementerian Desa itu pengen mempertahankan BUMDes. Begitu juga Kementerian Pertanian, Gapok Tani tetap ono. Karena kalau misalnya dia ada bantuan apa untuk Gapok Tani kan lembaganya harus tetap ada. Di satu sisi dulu ada KUD. KUD itu ibaratnya kemarin dari Ketua Dekopindah itu Pak Imam Abu Yusuf menyatakan KUD itu jadi barang wis ibaratnya orang sudah mati tapi tidak dikubur. Sudah mati tapi tidak dikubur. Nah, mungkin orang-orangnya juga mungkin sudah meninggal. Tapi aset-asetnya kan mesti ada ya. Tanah itu kan masih ada. Cuma dulu dia juga dinotariskan Bapak Ibu. Zaman Pak Harto, zaman Pak siapa ya? Pak Kragan. Nah, kemarin kan ada ketakutan Pak Kades-kades. Lagi kok podo karo KUD sing piye. Dulu juga dinotariskan. Tapi setelah bubar ini orang yo kelembagaan ini ora ditutup ngoten lho Pak. Artinya wis mati ning ora dikubur ngono istilahnya. Malah ngiku bebek sini nih ya. Nah itu monggo. Jadi ini Bapak Ibu, jadi yang BUMDesnya tetap ada. Jadi kemarin kan disampaikan Bapak Ibu sudah ngetok APBDes 31 Desember ya. Kemudian muncul Permendes, muncul Kemendes. Nah, Kemendes 2. Harus begini bentuk ketahanan pangan. Nah, jadi Bapak Ibu BUMDesnya kondisinya seperti apa saat ini? Hidup segan mati tak mau. Yeah. Jadi kemarin memang ketika kita rapat di provinsi itu istilahnya kabeh kabupaten kan matur kondisinya seperti itulah. Ada dari dinas dari Kementerian Desa itu ada seorang dirjen. Nanti kita buatkan SE gitu. Nah, ternyata SE yang kita tunggu-tunggu itu kan tidak turun-turun, termasuk juga setelah ada perubahan undang-undang Permendagri ini ya turun, PP ini ya turun.
Nah, ini kan padahal kondisi di bawah harus tetap jalan. Kemarin kita melaksanakan konsultasi ke BPKP dan di provinsi istilahnya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Sebenarnya sebelum SE dari Kemendes turun itu Bapak Ibu sebenarnya sudah bisa melaksanakan ketahanan pangan karena banyak desa yang sudah mengusulkan dana desa tahap 1. Nah, ini. Cuma kemarin di dalam rapat di pendopo Pak Kadin menyatakan nek wis masuk RKD aja dicak gisik nggih Pak. Nah, ini kita masih menyusun SE yang mudah-mudahan surat edaran Bupati kaitannya ketahanan pangan dan sebagainya. Harapan kita nanti minggu ini bisa selesai, setelah itu Bapak Ibu bisa melaksanakan. Intinya ketahanan pangan itu Bapak Ibu dilaksanakan melalui pembiayaan kalau di Siskudesnya. Pembiayaan, penyertaan modal BUMDes. Jadi kegiatannya tetap yang melaksanakan BUMDes. Nah, harapan kita nanti BUMDes ini kalau Bapak Ibu kemarin ada yang membangun apa ya, jalan usaha tani dan sebagainya. Nah ini yang 20% ketahanan pangan ini boleh Bapak Ibu untuk pelatihan atau kegiatan pembibitan dan sebagainya. Cuman tidak boleh untuk infrastruktur yang 20%. Jadi itu core bisnisnya BUMDes, sing ngelola BUMDes. Misalnya dia duwe alat apa yo disewake enggak apa-apa. Jadi BUMDes itu punya keuntungan yang nantinya bisa untuk tambahan PAD. Di sisi lain kersane wong dhuwur niku BUMDes iso nyuplai MBG. Nah, kemarin di beberapa tempat malah mereka dia beberapa desa itu urunan gawe semacam peternakan petelur ayam petelur. Nah, nanti telurnya bisa nyuplai Badan Gizi Nasional. Nah, nanti keuntungannya menjadi keuntungan BUMDes. Nah, jadi kan kalau MBG kan Bu Dokter lebih persen Bu ya. Satu porsi itu kan apa? Misalnya ada nasi, ada tentunya di sana kan ada ahli gizinya ya di SPPG-nya. Nah, ada dua kemungkinan BUMDes itu bisa menjadi mitra atau menjadi supplier. Tapi tentunya BUMDes itu juga harus apa ya, memenuhi standar, termasuk duwe NPWP, duwe nomor izin berusaha, duwe badan hukum. Nah ini mohon Bapak Ibu yang BUMDesnya mati suri diuripke neh. Jadi jenengan duwe Pak Lurah mohon kekuasaannya untuk nguripke BUMDes kalau nguripke koperasi. Nah, bisa BUMDes itu misalnya stagnan, usahanya mati, panjenengan membuat tim audit tingkat desa. Apakah karena itu usahanya yang salah ataukah orangnya yang mengelola yang kurang profesional? Nah, tidak apa-apa. Misalnya nanti katakanlah diundang pengurusnya, kira-kira yang macet ki masalah macet ki oh kok karena BUMDes itu harus laporan ke Kades itu setahun 2 kali Pak, laporan semester sama laporan tahunan. Nah, nek misalnya semester niku mboten laporan rugi laba kalih jenengan panjenengan diundang mawon. Iki wis semester kok jenengan ora laporan karo aku padahal jenengan tak kei modal go ngelola BUMDes niku. Modalnya kan dari desa ya. Nah, perusahaan plat merah itu kan BUMDes itu. Jadi laporannya itu ada laporan semesteran, ada laporan tahunan. Kalau dia macet, panjenengan boleh nanti dilaksanakan apa ya, rapat pengurus BUMDes, misalnya mau reorganisasi, direkturnya di BUMDes itu kan ketuanya kan direktur. Direktur di bawahnya ada beberapa manajer. Manajer misalnya manajer simpan pinjam atau manajer misalnya pengelolaan pertanian atau perkebunan atau bidang yang lain. Nah, sekiranya BUMDes itu macet atau belum laporan panjenengan diundang ke desa karena panjenengan istilahnya Kades itu kan orang nomor 1 ya yang dua istilahnya pemegang kuasa pengelolaan keuangan desa, istilahnya PKPKD gitu ya. Jadi harapan kita BUMDes yang mati suri segera saja panjenengan revitalisasi dengan cara apakah usahanya yang tidak menghasilkan ataukah pengelolanya yang kurang qualified. Nah, jadi kalau misalnya orangnya berarti
ya mau nggak mau direorganisasi. Yang kedua, misalnya usahanya ternyata simpan pinjam kok macet. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu kalau simpan pinjam menggunakan model seperti PNBM, jadi tanggung renteng. Nah, biasanya kalau tanggung renteng itu mboten macet, karena nek orang ngangsur ya izin karo sijinya, karena mau nggak mau kan harus lunas itu. Jadi kalau BUMDes punya usaha simpan pinjam, harapan saya polanya seperti pola PNBM. Ini kaitannya dengan BUMDes. Jadi kita akan mengeluarkan SE ya. Ya, mohon doanya saja, mudah-mudahan nanti Senin bisa kita luncurkan. Bapak Ibu bisa melaksanakan ketahanan pangan. Tapi BUMDes itu harus membuat proposal ke panjenengan sebelum panjenengan mencairkan ke rekening BUMDes. Iki tak kayak duit ning jenengan gawe proposal arep digawe ngopo? Ada proposalnya. Dibuat apa untuk usaha? Apa kira-kira wajar, logis enggak? Kalau enggak logis panjenengan ya diperbarui. Dan kira-kira usaha di BUMDes ini menghasilkan orang menghasilkan jenengan mboten sah di ACC. Ditimbali malih kan revisi. Nah, ini kalau misalnya jenengan belum tahu proposal yuk ngerti-ngerti kayak duit kan ngerti-ngerti nek duitnya sing ngelola bener orang kan yuk dadi muspro ngoten niku. Nah, ini kaitannya ketahanan pangan. Jadi untuk Siskudesnya kita sudah konsultasi ke BPKP menggunakan Siskudes itu untuk kosnya ke pembiayaan, kemudian untuk penyertaan modal BUMDes untuk ketahanan pangan. Cuman nek panjenengan pengen tetap bangun infrastruktur boleh, tapi di luar yang 20%. Ya. Tapi namanya misalnya JUT ya tetap ketahanan pangan nanti. Tetap untuk mendukung ketahanan pangan. Ini kaitannya dengan ketahanan pangan. Nah, ini kemarin memang ada isu, ada beberapa kepala desa Purworejo yang menolak atau menerus, Pak? Betul menolak tuh? Tidak ada ya? Ah ya. Oke. Alhamdulillah. Yang materi satunya Mas ya dari provinsi. Jadi Bapak Ibu, kemarin memang kita ada beberapa koordinasi dengan dinas koperasi ya. Itu kan boleh panjenengan mendirikan baru untuk koperasi merah putih, boleh mengembangkan yang sudah ada, atau boleh revitalisasi. Nah, revitalisasi yaitu misalnya ada KUD itu tadi direvitalisasi. Tapi itu harus dinotariskan. Nah, pendiriannya itu dinotariskan. Harapannya nanti tanggal 12 Juli hari koperasi itu semua sudah terbentuk, langsung dilaunching oleh Bapak Presiden. Jadi kita ada tahapannya. Ini ya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa program ini program gotong royong. Dinas terkait termasuk dinas pemberdayaan masyarakat, kemudian dinas koperasi, kemudian ada kesehatan, ada pertanian, ada kelautan dan sebagainya. Karena ini nanti kita sampaikan ya Bapak Ibu. Latar belakang adanya koperasi merah putih langsung mawon. Arahan Pak Presiden yang waktu itu ada retreat di Akmil ya. Nah, kemudian instruksi nomor pada rapat terbatas Istana Negara tanggal 3 Maret ya. Ini outputnya Inpres 9 2025 ya. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan. Kelurahan juga termasuk Bapak Ibu untuk membentuk koperasi ini. Targetnya ada yang bilang 70, ada yang bilang 80.000. Intinya semua desa akan bentuk. Tapi kalau desa yang kakaknya di bawah 500, betul? Itu untuk bergabung, merger. Jadi kalau kakaknya di bawah 500 orang itu untuk bergabung menjadi satu.
Jadi harapannya nanti pas hari koperasi tanggal 12 Juli Bapak Ibu sudah terbentuk semua dan dilaunching. Ini nih pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Ini ada surat edaran. Jadi Kementerian Desa juga buat surat edaran, Kementerian Koperasi juga buat surat edaran, menteri yang lain juga buat surat edaran. Filenya saya kasihkan Pak, ini Pak Bakat semua tadi. Masa pembentukan antara Maret sampai Juni, ya. Katakanlah target kita Maret itu di tingkat kabupaten, kita koordinasi Satgas kabupaten dan sebagainya. Kemudian nanti bulan Maret, April sudah, terus Mei. Bulan Mei ini Bapak Ibu mulai dikondisikan nanti Bu Camat mungkin di jadwal atau bagaimana untuk melaksanakan musdus. Karena Bapak Ibu harus menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan ini. Ya, ini sosialisasi, kemudian musyawarah desa khusus. Apa yang dimusyawarahkan tentang bentuk koperasinya, apa koperasi simpan pinjam, apa serba usaha, atau koperasi apa. ADART, kemudian memilih calon pengurus dan pengawas. Kemudian ada pengesahan badan hukum ya. Tentunya nanti Bapak Ibu melalui Bu Camat nanti ada notaris yang mengesahkan lembaga koperasi Desa Merah Putih itu. Kemudian pembentukan koperasi ya. Nah, pembentukannya boleh bentuk koperasi baru. Mungkin Bapak Ibu punya embrio di desa ya. Oh ternyata gapotan ini wis dong anak simpan pinjam dan sebagainya. Karena antara koperasi dan BUMDes itu filosofinya beda. Kalau koperasi kan kumpulan beberapa orang berkumpul ya. Nah, aku pengen gawe koperasi yuk bareng-bareng rapat RAT. Nah, teman. Cuman kalau BUMDes kan didirikan oleh Pak Kades ya. Nah, modalnya juga dari desa. Nek koperasi kan ada simpanan pokok, ada simpanan wajib dan sebagainya. Artinya kalau Bapak Ibu punya embrio di desa, nggak apa-apa, misalnya gapotan gitu, ditekit dari koperasi, tapi gapotannya tetap ada, nggak apa-apa. Misalnya orang-orangnya loh, misalnya Bapak Ibu kesulitan, kira-kira sing pengen dari koperasi anggotanya siapa wae gitu. Karena itu kan kumpulan orang-orang ya. Sing duwe karep gawe koperasi kok kon mengkondisikan dari atas ke bawah, kudune kan bottom up ya. Ya. Kemudian atau revitalisasi koperasi yang sudah tidak aktif itu tadi saya sebutkan. Kalau dibutuh KUD ada berapa? Cuma satu ya. Ngandong ya. Ya monggo nek Pak ngandong badhe nguripke KUD yuk. Nek KUD itu berarti aktenya perubahan Pak. Nah, jadi kalau sudah dulu yang KUD dulu kan sudah punya akte ya, badan hukum ya. Nah, kalau mau berubah jadi merah putih, jenengan anak ngurip kene, sing kandang bebek jadi kandang sapi ya. Nah, itu aktenya nanti perubahan. Kemarin kita sudah koordinasi dengan beberapa notaris, beliau siap membantu. Oke. Kemudian penamaannya Koperasi Desa Merah Putih desa mana? Misal desa Ngandong atau Wangun Bejo atau desa Idodadi dan sebagainya. Tapi kalau ada desa yang sama namanya, misalnya Sidomulyo, kan ada Sidomulyo sini, Sidomulyo Purworejo, nah, itu ditambah belakangnya kecamatan mana, nah, penamaannya. Jadi dalam musdes ini ada pengurus dan pengawas juga. Nah, nanti Pak Kades juga ikut di situ. Dipilih dari pendiri koperasi, hasil rapat anggota melibatkan musdes dan ketua pengawas ex officio Pak Kades. Nah, jadi Pak Kades itu nek nang BUMDes mah dadi apa, Pak? Di mana apa ya? Sing urunan 5 itonan kae lho iki BUMDes mah sing PNPM. Pengawas ya? Nah, pengawas. Ya.
Kalau sini dulu urunannya berapa Pak yang BUMDesma itu? 5 juta. Masih jalan tapi. Ya. Jadi kalau yang supplier MBG itu tadi misalnya BUMDes modalnya terlalu kecil, Bapak Ibu boleh menggunakan BUMDesma. Dibutuh kayaknya ada BUMDesma Pandawajaya ya, yang di luar PNPN, yang Wareng, mana lagi Pak? Nah, ada 5 desa itu juga bagus. Ini usahanya Bapak Ibu, usaha koperasi outlet sembako. Jadi ojo ngantek kalah kalau Alfamart Indomaret. Harapan kita nanti yang di Kunir Jowetan ada koperasi, jadi prasemang tumbas tengah Alfamart lagi buluran. Outlet sembako, kemudian outlet obat, dan klinik ini nanti kerjasama dengan Bu Dokter ini. Obatnya apa mungkin seperti apotek Bu Dokter itu. Ada apotek di tingkat desa, tapi di bawah pengelolaan koperasi. Jadi nek Bapak Ibu warganya ada yang sakit pengen beli Mixagrip, beli apa di outlet koperasi itu. Kemudian unit ya besok lama-lama seperti Bartel itu Pak. Bartel kan dulu sangat bermanfaat ya. Begitu ada HP kan jadi nggak ada ini. Apotek-apotek itu besok mungkin juga seperti itu. Ya ini karena terpengaruh ada regulasi tingkat atas. Simpan pinjam, simpan pinjam ini saran saya polanya menggunakan seperti PNPM. Saran saya ya. Karena PNPM itu dulu juga mengadopsi di mana ya daerah Afrika itu Dr. Muhammad Yusuf Yunus, Dr. Yunus. Nah ini kemudian outlet klinik. Nah, klinik ini mungkin dokter sudah ada penjelasan dari Menkes ya. Jadi mungkin ada tenaga kesehatan yang di situ mungkin ada warga yang sakit dan sebagainya, terus pengobatannya, nah, seperti itu mungkin. Tapi di slide di materi saya ada yang dari Menkes Bu, nanti mungkin bisa dari Pak Bakat nanti bisa di copy. Kemudian gudang. Ya, gudang ini mungkin seperti lumbung atau gudang penyimpanan. Misalnya Bapak Ibu punya penghasil udang atau penghasil gabah atau penghasil cabai. Nah, hasil dari apa ya namanya warga dibeli oleh koperasi. Kemudian logistik, distribusi dan lain-lain. Ini gudang usaha ini jenis-jenis usaha koperasi merah putih. Kemudian tindak lanjut ini dari Dinpermasdes Kabupaten sosialisasi kepada Pak Camat dan kepala desa. Kita ke Pak Camat aja besok insya Allah baru hari Jumat itu besok kita mengumpulkan beberapa camat di Purworejo. Kemudian ke Kepades pembentukan baru koperasi merah putih. Nah, sebenarnya yang menyampaikan dari koperasi dinas koperasi ini kami saya hanya membantu saja. Kemudian dari kami ini untuk pendampingan musdusnya. Kalau dari surat edaran Sekda provinsinya kita memfasilitasi dari pendampingan musdus. Nah, harapan kita nanti setelah rapat di tingkat kabupaten beberapa semua camat, kemudian dari para camat itu nanti membentuk semacam apa ya penjadwalan untuk musdus. Kemudian nanti didampingi oleh penyuluh dari UMKM dan penyuluh atau pendamping desa pada saat musdus. Kegiatan musdusnya apa saja itu nanti didampingi oleh pendamping dari UMKM dan pendamping desa. Dari istilahnya dari Dinpermasdes nanti dari pendamping desa. Kemudian pembentukan koperasi merah putih di desa tidak menggunakan dana APBDes. Nah, jadi namun modal awal pendiri koperasi dihasilkan dari musdes khusus. Jadi itu kan memang dari anggota koperasi ya Pak. Jadi istilahnya orasi APBDes atau namanya
simpanan pokok simpanan wajib niku mboten ngangge APBDes. Karena koperasi saya matur tadi filosofinya beda dengan BUMDes. Ya, jadi terkait isu penyertaan modal desa agar menuju BUMDes. Dulu kan ketakutannya para kades itu kan nanti dananya di sini seko bank. Jongko lek ngangsur nganggo dana desa gitu kan, dulu ketakutannya kan itu kan. Nah ini nanti ya, nah ini disampaikan seiring dengan berjalannya waktu seperti itu ya. Memang kemarin dari kabupaten ada beberapa desa yang akan dibantu kaitannya dengan pembiayaan notaris dalam apa ya pembentukan itu. Jumlah pendiri koperasi paling sedikit 9 orang. Nah, bisa lebih dari 9 orang tapi paling sedikit 9. Pak Kades tadi sebagai pengawas. Dalam berjalannya waktu ditambah dari masyarakat desa setempat. Boleh dari mungkin panjenengan punya SDM di desa, mungkin ada sing dadi penyuluh, ana sing dadi apa jenenge sarjana tapi urung duwe gawean. Tapi kalau Babin sama Babin Kamtimas nggak boleh dimasukkan. Kita mendata desa yang membentuk koperasi. Kemudian ini progresnya ke Bapak Ibu bulan April diharapkan sudah terbentuk 30%. Bulan Mei diharapkan terbentuk 70%. Bulan Juni terbentuk 100%. Butuh kira-kira Mei terbentuk semua ya? Mei. Sudah amat nih banget ya, warkan. Akhir bulan ini. Nanti saya matur lagi modelnya ya yang penting terbentuk dulu wong perintahnya dari atas seperti itu. Nanti kan panjenengan kan kedah kanu ya jenenge koperasi nama gudang barang kan ya diake tanah barang to nggih. Hasilnya Alfamart desa ngoten kan kudu duwe raketan gedung di apa SD sing wis di regroup itu ndak apa-apa. Nah, ini terima kasih. Ini ada jatah yang satunya. Gimana Pak tanggapannya Pak Waring coba dari hasil yang saya slide pertama yang saya sampaikan. Mohon izin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemawon leresan kula ingkang wonten ngajeng kula ingkang dipun tunjuk awit nggih jatosipun boten ngen masalah penyampaianipun utawi tanganipun saking jaketipun raos manah kula kali Mas Iqbal dos kula sing ketunjuk saya sampaikan sedaya menika sampun dipun atur kalian pemerintah pusat sampun dipun galihaken nanging dumugi menghadap niku nggih wajar amargi dereng mangertos kados menapa melih kalau pengin wonten untuk modalnya nanti seperti itu kan beberapa karena semua masuk apalagi ada yang punya kepentingan apalagi sampai suka dan tidak suka. Nah pada saat ini rencananya itu sudah mulai pembentukan koperasi Desa Merah Putih, ada jadwalnya schedule pembentukan sampai di bulan Juni nanti 100% desa itu sudah membentuk koperasi Desa Merah Putih. Ini saya yakin Kecamatan Butuh nggak sampai Juni sudah bisa terbentuk semua. Camat harus siap memberikan dukungan, harus bisa konsentrasi karena ini program pemerintah. Banyak hal yang harus kita ikuti aja petunjuknya seperti apa. Sama seperti yang disampaikan Pak Iqbal, tahapan pada saat ini pembentukan koperasi Desa Merah Putih berarti target terbentuknya insya Allah untuk Kecamatan Butuh terpenuhi, khususipun kami dari Sawareng akan mengikuti petunjuk yang ada. Terima kasih. Berarti kalau Wareng itu punya BUMDes, BUMDesma juga punya ya? Ada BUMDes.
Berarti 2. Kok tambahan koperasi. Semua siap nggak ada siap juga itunya yang siap. Warang itu dulu mau bentuk waterboom loh Pak. Yang terbentuk COVID itu turunan 400.000 per tahun itu juga akhirnya dananya untuk COVID. Oh, iya. Tapi beliau sempat mengekspor ini apa pupuk kandang ya Pak ya, sampai ke Sumatera. Tepuk tangan untuk Pak Mareng. Semangat sekali Pak Mareng. Jadi itu yang tadi kemarin hasil kita koordinasi di provinsi. Ini saya aturkan yang dari pusat. Kira-kira saya sampai jam berapa Bu? Jam makan. Sana nggak ketemu bola-bola kampanye ini. Lanjut, ya. Ini ya. Nah ini buatan saya kerangka saja. Kemudian sebenarnya Bapak Ibu sudah mendengarkan instruksi dari Pak Presiden? Suaranya sudah mendengar? Nggak usah kita tayangkan ya. Nanti kalau pengen menayangkan dengan Pak Bakat nanti di setel. Sebenarnya semangat beliau itu mengambil dari undang-undang 45 ya, pasal 33. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Itu dasar beliau membentuk koperasi merah putih. Cuman saja Bapak Ibu, UUD itu sudah diamandemen. Ayat yang menyatakan itu sudah tidak ada sebenarnya. Yang tentang koperasi ini, tapi muncul impres itu tadi. Nah ini saya matur saja. Kalau yang orang-orang koperasi ya tahu sejarahnya koperasi dan sebagainya. Ya, kemudian prioritas Astacita ya, membangun sama dengan Pak Jokowi, membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu Astacitanya itu membangun desa dari bawah, pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, intinya itu. Kemudian manfaat dari konsep bisnisnya menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja. Tentunya kan nanti ada pengurus, ada yang ngurusi gerai apa dan sebagainya, itu kan ada lapangan kerja. Nah, makanya Bapak Ibu nanti kira-kira SDM di desa yang iso direkrut siapa itu enggak sing iso apa nih. Gajinya berapa itu Pak? Ya tergantung cash flow-nya dari usahanya jalan apa tidak. Kemudian melayani cepat, sistematis, menekan harga konsumen, meningkatkan harga tingkat petani ya, menekan broker ya atau apa tengkulak ya, memperpendek suplai rantai pasok, memutus kemiskinan. Nah ini nanti bisa dibaca ya, ketahanan ekonomi dan sebagainya, distribusi pendapatan. Ini alurnya dari petani ya, pertanian ini ada pengrajin, UMKM, mungkin ada yang pengusaha kayu, perikanan, wisata. Nah ini kemudian ya menggunakan logistik ini ya, ada untuk produk pertaniannya disimpan di gudang, kemudian dibeli oleh koperasi, alurnya ya. Masyarakat menjadi anggota koperasi baik sebagai produsen maupun konsumen. Di sini juga ada simpan pinjam. Masyarakat dapat menyimpan uang di unit simpan pinjam simpannya. Kemudian memanfaatkan klinik atau apotek, ini salah satu usaha koperasi. Kemudian kebutuhannya ini ya, kalau logistik itu misalnya ada yang kesulitan menyimpan gabah dan sebagainya, misalnya ada banjir dan sebagainya. Kemudian ini ya, manfaatnya ada kantor koperasi. Jadi istilahnya kompleks singgah koperasi ini wonten kantore, wonten gerai obat atau apotek, klinik desa, gerai sembako, simpan pinjam,
unit pendingin, cold storage, dan logistik. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kemudian statistik ya, 38 provinsi ini lewat saja. Jumlah desa ya, lewat saja. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, ada pembentukan, kemudian nanti ada peluncuran launching tanggal 12 Juli, kemudian ada pengembangan, pendampingan usaha dan SDM, modal dan proses bisnis. Tentunya nanti dari dinas terkait akan mendampingi Bapak Ibu terkait pelaporannya maupun manajemen bisnisnya, jaringan usahanya. Kemudian ada monitoring ataupun pengawasan. Ini pertanyaan. Timelinenya ini Bapak Ibu, Maret ini masa pembentukan sampai Juli, kemudian launching Juli, pengembangan Agustus, September, Oktober. Sama. Kemudian pendanaannya dari APBN, dari dana desa juga, dari modal awal koperasi, dari anggota, dari bank himbara, atau misalnya ada hibah dan CSL. Modelnya itu tadi ya, membangun koperasi baru atau mengembangkan yang sudah ada ataupun merevitalisasi. Nah, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah tentang pemetaan data ya. Kemudian potensi usahanya apa ya. Misalnya di desa Panjenengan yang paling kathah niku komoditi atau produk apa. Kemudian mitigasi risiko ya. Nah, potensinya misalnya simpan pinjam supaya tidak macet bagaimana, ini kan termasuk ada mitigasinya. Termasuk ada pendampingan ya, dari Musdes ada pendampingan dan perubahan anggaran dasar koperasi pendampingan SDM ini. Nah, strategi dan model pembentukan ya, ini tadi sudah. Jadi Musdes lakukan rapat ya Bapak Ibu, anggota minimal 9, dikembangkan lebih banyak. Kuasa pendiri menyerahkan berita acara ke notaris pembuat akta koperasi. Notaris pembuat akta koperasi mengunggah berita acara pendirian dan akta pendirian pada sistem SABH ya. Kemudian muncul SK pengesahan akta dari notaris. Kemudian pemerintah mengumumkan SK tersebut. Nah, ini kalau pendirian baru ya. Jadi ada sebelum rapat RAT Panjenengan tentunya pra dulu ya. Kira-kira sing arep dadak di pengurus apa yuk. Nanti kegiatannya di dalam RAT apa saja. Di pengembangan yang sudah ada, revitalisasi. Alternatif dukungan anggaran ini dari APBD dan APBN. Ini pembentukannya. Umpami ini pun APBD kuat, niku dibantu notarisnya. Tapi kalau tidak kuat ya nanti kita lihat dulu ya kekuatan APBD-nya. Nanti kerjasama dengan Bank Jateng, mungkin ada beberapa notaris yang kemarin juga diundang pada saat Zoom meeting. Kemudian kalau dana desa ini untuk pengembangan potensi ekonominya, tapi bukan untuk iurannya ya. Kemudian Bank Himbara, skema pinjaman, modal awal koperasi barat. Yang terkait ini pemerintah desa dan sebagainya. Nah, pemerintah desa ini yang belum mempunyai koperasi, pemerintah desa yang memiliki koperasi, pemerintah desa yang memiliki Kopdes KUD tidak aktif, pemerintah paguyuban yang berpotensi menjadi kelemahan koperasi. Ini didata. Panjenengan sebelum rapat Musdus itu nanti didata dulu apakah di desa Panjenengan akan membentuk baru atau yang sudah ada diaktifkan lagi, yang tidak aktif, atau mengembangkan misalnya sudah ada potensi tapi belum dibentuk lembaganya. Nah, kemudian kalau potensi ya unggulan itu tadi, ini nanti bisa dibaca ini.
Ini jenis-jenisnya. Tantangan, ya. Tantangan pertama adalah modal awal. Proses pendirian dan PAD koperasi membutuhkan biaya pendaftaran badan hukum pada sistem AHU ya, atau notaris. Kemudian yang kedua, kapasitas SDM. Kebutuhan akan pelatihan manajemen literasi keuangan bagi pengelola koperasi, jumlah SDM yang menyebabkan ketidakefisienan. Itu tadi gaji yo. Burung buka wis takon gaji. Buka lapangan kerja. Iya. Semangat gotong royongnya. Kemudian timeline program yang singkat, potensi tumpah tindih dengan BUMDes. Jadi nanti dari Kemendes akan membuat semacam edaran bagaimana korelasinya antara koperasi dan BUMDes. Apakah bisa koperasi desa itu di bawah BUMDes? Katakanlah misalnya sudah ada BUMDes, salah satu bidang usahanya BUMDes itu adalah koperasi merah putih, katakanlah gitu. Ini nanti masih diatur oleh Kemendes, nanti aturannya menyusul. Kemudian solusinya, walaupun program ini menyediakan dana desa untuk koperasi, seringkali koperasi desa kesulitan dalam mengelola dan mencari tambahan modal untuk ekspansi usaha. Solusinya skema pembiayaan yang fleksibel. Cuman kalau meminjam di bank ya perlu dihitung dengan memet ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti malah tidak bisa membalikan. Pendidikan ya perlu pelatihan ya untuk SDM-nya. Kemudian pemerintah bisa menyediakan template rencana bisnisnya dan sebagainya. Juklaknya sudah ada, ini tadi hampir sama ya. Penamaannya ini Bapak Ibu tadi ya, diawali dengan kata koperasi, ada frase desa merah putih atau kelurahan merah putih, diakhiri nama desa setempat. Nah, misalnya koperasi desa merah putih Kaliwatu Keranggan. Nah, itu. Dalam hal kesamaan nama desa maka ditambahkan nama kecamatan, kabupaten, kota. Untuk koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib mencantumkan kata syariah dalam penamaan koperasi. Misalnya panjenengan ada yang landasannya dengan syariah yang koperasi desa Merah Putih syariah. Koperasi apa? Kesamaan tingkat apa Pak? Ya tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Soalnya kan tetap kita itu dimonitor dari provinsi maupun pusat. Nah, saya juga dikasih ini semacam progres. Nanti Mei yang sudah bentuk berapa, yang belum bentuk berapa, yang penduduknya di bawah 500 ada berapa, itu pusat sudah punya datanya Pak. Kita diminta untuk monitor. Nah, boleh kalau yang menggunakan syariah misalnya simpan pinjamnya dan sebagainya ya. Kemudian ini Pak, isi musyawarah desa khususnya 12 menit pertama sambutan desa, sambutan kades, 5 menit menyanyikan Indonesia Raya, 3 menit doa, kemudian 5 menit penayangan video Bapak Presiden. Nah, Bapak berarti kan kedah kagungan ya, video Bapak Presiden. 10 menit pemilihan pimpinan rapat untuk 3 orang. Jadi sebelum musdus itu memilih yang memimpin siapa ya, 3 orang ya, berarti kan pemimpin dan pimpinan rapat dan sekretaris. Kemudian pembahasan maksud tujuan pendirian. Ini kalau misalnya ini panjenengan mengundang penyuluh UMKM ya, jadi pada saat mudus itu panjenengan juga mengundang pendamping desa dan mengundang penyuluh UMKM. Konversa dari nah, tetap ada nanti dari dinas koperasi diusahakan ada. Ya kalau misalnya 2 orang sehari bentuk 2 kan nggak apa-apa. Ya nanti itu mau kerja dari Bu Camat mau dijadwalkan seperti apa. Kemudian pemilihan pengurus dan pengawas
ya. Pembahasan permodalan ini menetapkan simpanan pokoknya berapa, simpanan wajib berapa, serta modal yang lain untuk anggota. Kemudian pembahasan bidang usaha dan rencana kerja, ya. Arab gawe usaha apa wae. Nek tadi arahannya yang itu tadi ada 6 bidang itu tadi, ada klinik, ada gudang, ada dan sebagainya. Kemudian ada saran masukan dari anggota, kemudian penetapan domisili kantor koperasi. Nah ini yang tentunya di desa ya. Pembacaan kesimpulan keputusan rapat dan pengesahan rapat dan penutup ini Bapak Ibu ada agenda acara untuk musdus di tingkat desa. Tapi musdus itu beda dengan RAT ya Bapak Ibu ya. Musdus itu sebelum RAT. Nah, jadi setelah musdus para anggota baru mengadakan RAT. Berarti kurang RAT. Iya, beda dengan RAT. Nah, contohnya ini Koperasi Desa Karangrejo. Nah, kalau yang syariah namanya ini Koperasi Syariah Desa Merah Putih Karangrejo. Ini ada beberapa pilihan semoga. Kemudian rapat pendirian ya. Calon pendiri dalam hal ini masyarakat desa bersama BPD, nah, yang menggunakan BPD ya musdus itu ya. Kemudian terlebih dahulu melaksanakan musyawarah desa khusus. Jadi membahas rencana pendirian, dihadiri oleh pendiri, diadakan penyuluhan tentang koperasi. Ya. Mau nggak mau jenengan harus mengundang penyuluh koperasi. Jadi misalnya apa jenengan memahami slide ini mungkin ada yang belum, nanti dari penyuluh koperasi yang istilahnya menjelaskan kepada warga urgensinya apa membentuk koperasi ini. Kemudian rapat pendirian koperasi dihadiri oleh masyarakat desa. Rapat pendirian koperasi Desa Merah Putih dipimpin oleh ketua dan sekretaris rapat yang ditunjuk oleh para pendiri membahas pokok-pokok materi. Nah, ini yang dibahas ini Bapak Ibu, nama koperasinya, nama para pendirinya, alamat tempat. Misalnya di kelurahan ini nomor jalan apa, nomor berapa. Nanti tetap kan di notaris kan tetap ada alamatnya ya. Alamat yang jelas. Kemudian tempat kedudukan koperasi, perangkat organisasi koperasi, terus besarnya jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, bidang usaha yang akan dikelola koperasi. Ini pokok-pokok dalam rapat pendirian. Nah, ini Bapak Ibu alurnya ya. Ini rapat pendirian, di sini ada musdes khusus. Kemudian hari itu ada RAT. Kemudian setelah RAT menyerahkan dokumen ini Pak, notaris ya, akta pembentukan akta notaris ya. Penyerahan berita acara pendirian dan akta pendirian kepada notaris. Nah, NPAK itu notaris pembuat akta koperasi, bukan akta tanah ya. Kemudian dari notaris mengunggah ke ini ya, sistem badan hukum SKPH. Nah, kemudian SK pengesahan anggaran dasar Koperasi Merah Putih, kemudian pengumumannya. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, untuk Pak Iqbal. Bapak Ibu, secara tadi disampaikan wis jelas banget. Cuman saya yakin pasti jenenge perintah insya Allah siap.